Sisi kiri dulu ya teman-teman ya, seklik. Untuk disclaimer, Desak Anies ini memang ditujukan acara untuk anak milenial, tapi bukan buat nyari suara biar ngedukung Yai Anies. Makanya Yai, kalau Yai perhatiin di sebelah kiri ada yang pakai kaos Ganjar Pranowo Yai. Kita undang ke depan ya Yai, Mas bersedia nanya? Oke. Ya, perkenalkan nama saya, panggilannya Pak Cekemon. Mon. Langsung saja. Dari rakyat biasa aja Pak, rakyat jelata. Saya ingin bertanya, Bapak sering menyebutkan bahwa IKN akan dilanjutkan, akan dibatalkan atau itu menurut saya abu-abu Pak. Karena Bapak bilang nanti tunggu masalah dasarnya selesai dulu. Nah, Pak, di Lampung ini ada contoh konkret Pak, Kota Baru di sana 15 menit dari sini mangkrak. Buktinya proyeknya mangkrak, masalah dasarnya nggak selesai-selesai sampai hari ini. Nah, jadi menurut saya Bapak ini hanya cari aman saja, mengatakan IKN akan dilanjutkan tapi nanti. Kalau menurut saya tegas saja Pak, mau lanjut, enggak. Alasannya bahwa udah diundang-undangkan, harus dilanjutkan, tapi kapan? Masalahnya kita nanti pasti ada masalah lagi. Masalah dasar di Indonesia pasti selalu ada. Jadi IKN itu kira-kira bakal dilanjutkan atau tidak Pak? Nah, yang kedua Pak, kita tahu semua paslon ingin menang satu putaran. Tapi apabila Pak Anies nanti gagal lanjut ke putaran kedua atau kalah langsung di putaran pertama, kira-kira bakal mendukung ke 02, 03 atau malah oposisi saja? Kira-kira aja Pak, pendapat pribadi. Kalau partai kita nggak tahu ya. Ya itu saja, terima kasih. Ya, ini saya tadi sebelum enggak, jangan. Kita harus menghormati pilihan, betul tidak? Iya. Bahkan menurut saya, Bung Mon ya panggilannya, Mon, Yai Mon ini adalah contoh seorang yang demokratis. Karena dia mau datang sebuah acara dan ketemu pasangan yang bukan yang dia dukung, betul tidak? Nah, dan kita semua harus demokratis juga, menghormati. Inilah indahnya Indonesia, jangan dirusak, ya. Ya, nah, saya mau sampaikan begini. Jadi, kenapa IKN itu sudah sebagai sebuah proyek sudah ditetapkan oleh undang-undang, oke? Undang-undang. Nah, saya melihat pertanyaan paling mendasar, siapa yang akan menggunakan IKN itu? Yang akan menggunakan adalah aparatur negara. Aparatur negara. Dari mulai presiden sama pejabat-pejabat dan pekerja pemerintah pusat. Satu tempat itu. Oke? Ini sama seperti, tadi saya coba cek tapi kok nggak ketemu datanya. Di Lampung misalnya, di Lampung nih. Ada kalau tidak salah 51% sekolah di Lampung itu statusnya rusak. Rusak berat nih. Sekarang kita punya uang. Uang ini mau kita pakai untuk apa? Memperbaiki sekolah 51% yang rusak berat nih, atau mau dipakai untuk membuat gedung baru bagi dinas pendidikan. Begitu. Jadi bukan soal urusan dasar kita akan selesai, tapi kalau ini bukan urusan dasar, ini problem. Problemnya apa? Sekolah rusak. Sekolah rusak tidak ada anggarannya. Kenapa? Karena anggarannya dipakai untuk urusan yang lain. Pupuk, subsidi pupuk kita diturunkan kemarin. Nah, sementara petani kita mengeluh soal pupuk. Lah kalau kita alokasikan anggarannya untuk membangun kantor, bagi siapa? Aparat negara. Aparat negara masih bisa bekerja dengan kantor yang sekarang. Nggak ada dampaknya. Oke? Jadi saya menghormati keinginan untuk membangun ibu kota, nggak apa-apa. Oke? Tapi hari ini kita sedang butuh menyelesaikan problem nih. Kalau sekolah rusak, itu berisiko. Oke? Kemudian puskesmas.
kalau tidak salah 40% dari kelurahan kita masih belum punya puskesmas. Jadi kita mau bangun mana? Mau bangun Kementerian Kesehatan yang bagus di Nusantara atau mau bangun puskesmas di seluruh Indonesia? Itu persoalannya Bung Mon. Jadi ini menjadi persoalan yang sudah jadi politis. Kalau politis apa? Pokoknya kalau saya mendukung si A, maka programnya saya harus dukung. Menurut saya harus objektif. Harus objektif. Objektif itu artinya apa? Kita menyatakan baik dan tidak berdasarkan penilaian objektif, bukan berdasarkan afiliasi politik. Jadi inilah sebabnya kenapa kita mendorong objektivitas, gitu ya. Dan yang kedua tadi soal saya tidak pernah berencana untuk menang 1 putaran. Oke, kami memang selalu berencana untuk 2 putaran. Dan insya Allah kita masuk ke putaran kedua. Jadi memang betul kami nggak pernah. Saya coba cek. Saya selalu mengatakan bahwa yang penting masuk putaran kedua. Kenapa? Karena kami udah pengalaman. Kalau banyak orang lain pilkada itu cuma 1 putaran. Hanya Jakarta yang pilkadanya 2 putaran. Jadi kalau saya ditanya, saya mindsetnya memang mindset 2 putaran, nggak pernah 1 putaran dari dulu. Dan lebih baik nih saya mau tanya nih, surveinya selalu nomor berapa kita? Saya nomor 3. Saya tanya, nih di ruangan ini yang pernah disurvei, acungkan tangan, pernah disurvei? Nggak pernah. Anda 1, lumayan lah. Kapan waktu itu? Agustus. Sekali 1 orang di sini yang pernah disurvei. Alhamdulillah untung ada yang disurvei 1 orang nih. Oke. Kami selalu disurvei nomor 3. Dulu di Jakarta juga begitu. Terus menerus disurvei nomor 3. Pas pilkada nomor 2 dulu. Yang penting nomor 2 dulu. Habis itu baru 1. Gitulah kira-kira. Insya Allah menang. Oke. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Yai Mon ini. Makasih. Oke, luar biasa memang. Kiai Mon kalau nanti berubah pikiran nggak usah diumumkan. Nggak usah diumumkan. Kalau diumumkan nanti repot beliau ya. Jangan, nggak usah diumumkan.